Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan selamat menonton video ini. Saya Muhammad Sauziki dan teman-teman saya Rahmayanti Hasibuan dan Nahlan Nafisa Huta Suhud akan mempresentasikan hasil makalah kami yang berjudul Masyarakat dan Kebudayaan Sekolah dalam materi mata kuliah Sosiologi Pendidikan. Langsung kita masuk ke bagian pertama. A. Konsep masyarakat sebagai suatu komunitas. McIver dan Page menyatakan bahwa masyarakat ialah suatu sistem dari kebiasaan dan tata cara, dari wewenang dan kerjasama antara berbagai kelompok dan penggolongan, dari pengawasan tingkah laku serta kebebasan manusia. Sedangkan menurut Ralph Linton, masyarakat merupakan setiap kelompok manusia yang telah hidup dan bekerja sama cukup lama sehingga mereka dapat mengatur diri mereka dan mengambil diri mereka sebagai suatu kesatuan sosial dengan batas-batas yang dirumuskan secara jelas. Ditambah lagi, menurut Peter L. Berger, masyarakat suatu keseluruhan yang kompleks, hubungan manusia yang luas sifatnya. Di dalamnya terdiri atas bagian-bagian membentuk hubungan sosial. Hubungan-hubungan tersebut tidak terjadi sembarangan, tetapi memiliki keteraturan. Singkatnya, semua berjalan menurut sistem. Berger mendefinisikan juga masyarakat sebagai yang menunjukkan kepada satu sistem interaksi atau tindakan yang terjadi minimal dua orang yang saling mempengaruhi perilakunya. Terima kasih, penjelasan saya akan disambung oleh teman saya. Saya Rahmayanti Hasibuan akan menjelaskan tentang unsur-unsur kebudayaan dalam masyarakat kebudayaan sekolah. Yang pertama, unsur-unsur kebudayaan dalam masyarakat. Adapun unsur-unsur kebudayaan dalam masyarakat yang terbagi atas 5 bagian, antara lain yaitu cultural universal, misalnya mata pencarian, kesenian, agama, ilmu pengetahuan, keterabatan dan sebagainya. Yang kedua, cultural activities, kegiatan-kegiatan kebudayaan, misalnya dari mata pencarian tadi terdapat pertanian, peternakan, perikanan, perindustrian, perdagangan dan sebagainya. Yang ketiga, trades complexes adalah bagian-bagian dari cultural activities tadi. Dari pertanian terdapat irigasi, pengolahan sawah, masa panen dan sebagainya. Dan yang keempat, trades adalah bagian-bagian dari trades complexes tadi. Misalnya dari sistem pengolahan tanah terdapat bajak, misalnya dari sistem pengolahan tanah terdapat bajak yaitu cangkul, sabit dan sebagainya. Dan yang terakhir adalah items, adalah bagian dari trades kebudayaan. Dan selanjutnya adalah unsur-unsur kebudayaan dalam sekolah. Kebudayaan sekolah itu memiliki beberapa unsur penting, yaitu letak lingkungan dari prasarana fisik sekolah atau gedung sekolah dan perlengkapan lainnya. Yang kedua, kurikulum sekolah yang memuat gagasan-gagasan maupun fakta-fakta yang menjadi keseluruhan program pendidikan. Ketiga, pribadi-pribadi yang merupakan warga sekolah yang terdiri atas guru-guru, siswa, tenaga administrasi, tata usaha, dan non-teaching specialist. Dan yang terakhir adalah nilai-nilai norma, sistem peraturan, dan iklim kehidupan sekolah. Selanjutnya, kebudayaan sekolah. Kebudayaan sekolah merupakan kebiasaan-kebiasaan, nilai-nilai norma, ritual, mitos yang dibentuk dalam perjalanan panjang sekolah yang dipegang bersama oleh kepala sekolah, guru, staf administrasi dan siswa sebagai dasar mereka dalam memahami dan memecahkan berbagai persoalan yang muncul di sekolah. Kebudayaan sekolah merupakan sistem pendidikan yang kegunaannya yaitu untuk mengembangkan pola untuk kelakuan tertentu yang nantinya harus sesuai dengan apa yang diinginkan masyarakat dan juga murid-murid. Kehidupan sekolah dan juga norma-norma yang berlaku di dalam sekolah itulah yang disebut dengan kebudayaan sekolah. Selanjutnya yaitu masyarakat dan sekolah. Masyarakat dan sekolah tidak bisa dipisahkan. Sekolah akan menjadi lebih kuat apabila keluarga dan komunitas terlibat secara aktif dalam bidang pendidikan. Di sekolah terdapat keragaman siswa yang sangat banyak, yaitu gender, agama, etnis, dan yang lainnya. Untuk minoritas ataupun mayoritas, hal ini tidak terlalu dipertimbangkan dalam sekolah, sehingga guru diharuskan untuk memahami masyarakat dan juga bekerja sama dengan orang tua murid dengan efektif, sehingga dapat meningkatkan kemungkinan dari kesuksesan siswa secara akademis di sekolah. Selanjutnya yaitu hubungan antara kebudayaan sekolah dengan masyarakat, yaitu pada terminologi kebudayaan, pendidikan ada dalam wujud lembaga ataupun instansi sekolah
yang biasa dianggap sebagai peranata sosial yang padanya berlangsung kegiatan-kegiatan tertentu, yaitu berupa interaksi antara pendidik dan juga peserta didik, sehingga terjadinya suatu sistem nilai atau keyakinan, norma, dan juga kebiasaan yang dipegang bersama. Pendidikan itu sendiri merupakan suatu proses budaya yang mana nilai-nilai harus dikembangkan dan dibudayakan pada proses yang berkualitas. Sehingga demikian sekolah akan menjadi tempat yang mensosialisasikan nilai-nilai budaya yang tidak memiliki batas pada nilai-nilai keilmuan dan juga nilai-nilai kehidupan yang nantinya mampu menghasilkan manusia yang berbudaya. Dalam hal ini, karakteristik peran kultur dapat dibedakan menjadi 3, yaitu bernilai strategis, memiliki daya ungkit, dan berpeluang sukses. Selanjutnya yaitu jenis-jenis hubungan sekolah dan masyarakat. Jenis-jenis yang terjadi antara sekolah dan masyarakat terdapat tiga jenis, yaitu hubungan edukatif, yang mana hubungan edukatif ini merupakan hubungan kerjasama dalam hal mendidik murid, yaitu antara guru di sekolah dan juga orang tua di keluarganya. Yang kedua, hubungan kultural, yaitu usaha kerjasama yang terjadi antara sekolah dengan masyarakat yang memungkinkan adanya saling membina dan mengembangkan kebudayaan masyarakat di mana sekolah itu berada. Yang ketiga yaitu hubungan institusional, yaitu hubungan kerjasama yang ada antara sekolah dengan lembaga-lembaga ataupun instansi-instansi resmi lainnya, baik itu lembaga swasta ataupun pemerintah, yang memiliki kaitan dengan perbaikan dan perkembangan pendidikan pada umumnya. Selanjutnya yaitu faktor pendukung hubungan sekolah dan masyarakat dalam pendidikan. Terdapat 5 faktor, yaitu adanya program dan perencanaan yang sistematis, tersedianya basis dokumentasi yang lengkap, tersedianya tenaga ahli, terampil dan alat sarana serta dana yang memadai. Yang keempat, kondisi sekolah yang memungkinkan untuk meningkatkan kegiatan, yaitu dan yang kelima, hubungan sekolah dengan masyarakat. Sekian presentasi kami pada video ini. Kalian boleh memberikan pertanyaan di kolom komentar boleh, dan kalian juga boleh memberikan saran juga boleh. Dan semoga ada beberapa manfaat bagi kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.